Kecerdasan itu bukan diukur dari sarjana, gelar sarjana, bukan diukur dari jabatan dan harta. Tapi ada dua ukuran kecerdasan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita semua ingin hidup secara baik, adil, sejahtera, bahagia. Tapi banyak pula kejadian yang tidak demikian. Agar kehidupan dunia kita berlangsung sebagaimana keinginan kita, doa dan harapan kita, maka diperlukan kecerdasan. Kecerdasan itu bukan diukur dari sarjana, gelar sarjana, bukan diukur dari jabatan dan harta. Tapi ada dua ukuran kecerdasan yang bisa kita ambil. Yang pertama, kecerdasan yaitu kemampuan mengendalikan diri. Orang yang cerdas tidak akan menuruti apa yang terbetik di hatinya yang diinginkannya, atau main loncat saja. Dia harus berpikir dahulu. Orang yang cerdas ialah siapa yang dapat menundukkan jiwanya agar selalu taat pada Allah. Kemudian dalam kehidupan sekarang, banyak orang yang tidak mampu mengendalikan diri, maka akibatnya mereka melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Mereka mencari muka, mereka mencari uang dengan cara curang, ya, bahkan memalukan diri dan teman-temannya dan masyarakatnya. Hingga ada doa yang dicontohkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83-84. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Amin. Ya, sekarang Nabi Ibrahim sebagai teladan bagi orang-orang di zaman sekarang. Sidang Jumat yang berbahagia, yang kedua, kecerdasan, ukuran kecerdasan yang kedua ialah orang yang bekerja untuk akhirat, untuk kepentingan akhirat. Orang cerdas ini digambarkan dalam hadis Nabi, yaitu, wahai Rasulullah, orang mukmin mana yang paling ulama? Rasulullah menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang itu bertanya lagi, orang mukmin mana yang paling cerdas? Beliau menjawab lagi, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat. Nah, bila kita sadari hal itu, maka kita akan mengumpulkan bekal untuk akhirat, ya. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan seharusnya bisa menjadi bekal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, tidak ada lagi bekal yang mantap untuk dunia akhirat, yaitu takwa, ya, sesuai tadi ayat yang sering dibaca oleh khotib di setiap Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati wala tamutunna illa wa antum muslim, kecuali dalam keadaan muslim, selamat, berserah diri, ya. Nah, untuk mencapai takwa itu perlu adanya amal soleh. Amal soleh itu amal yang baik. Amal yang baik itu cara-caranya juga tidak sembarangan. Pertama, lakukan dengan ikhlas karena mencari ridho Allah. Walaupun berat, tetap harus dilakukan. Walaupun gak ada yang memuji, tetap dilakukan.
Kedua, lakukan amal soleh dengan benar, dengan aturan ya. Jadi kalau misalnya mau sedekah, sedekah pakai uang halal dan sedekah sesuai urutan. Jangan sedekah kepada orang yang tidak kenal, tapi ke orang tua sendiri, ke saudara sendiri belum. Nah, ya. Karena tidak sesuai dengan aturan di surat Al-Baqarah ayat 215. Yang ketiga, amal soleh harus disegerakan ya. Nah, jangan ditunda-tunda karena bisa lupa atau tidak sempat lagi. Yang kelima, lakukan amal soleh sebanyak mungkin. Jangan merasa sudah banyak amal soleh, karena kita tidak tahu orang lain yang lebih banyak lagi. Jangan merasa diri sudah banyak melakukan amal soleh, tapi harus merasa masih sedikit, tapi tetap rutin melakukannya. Karena amal yang disukai Allah yaitu amal yang sedikit, yang rutin walaupun sedikit. Begitulah dua ukuran kecerdasan manusia, yaitu orang yang mengendalikan diri dan orang yang mengingat mati atau akhirat. Demikian khutbah Jumat ini. Barakallahu li wa lakum.